Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam perlahan pergi dan fajar mulai menyapa bumi. Panggilan suci mulai terdengar yang menandakan waktu subuh telah tiba. Waktu yang penuh berkah saat Allah memanggil hamba-Nya untuk bersujud di awal hari. Subuh bukanlah sekedar 2 rakaat, tapi tanda bahwa jiwa kita masih diberi kesempatan untuk berubah. Sambutlah pagi dengan sujud dan doa. Cuaca akhir-akhir ini sering gak menentu. Pagi panas, siang mendung, lalu hujan. Hujan ini kadang gak menentu. Dari siang mungkin sampai sore, dari sore mungkin sampai malam hari. Pemandangan yang sering aku temui melihat anak-anak bermain sepak bola bersama tanpa membedakan temannya, bermain dengan canda tawa dan penuh bahagia. Akhirnya selesai juga. Oh iya, tadi kan disuruh cari video di YouTube, tapi video apa ya? Coba cek. Oh iya, aku kan dapat tugas suruh cari video di YouTube tentang cyberbullying. Oke, ayo kita lihat. Pernyataan pahit akan selalu ikut di kehidupan kita dengan segala cara. Apa? Mira mau, mah. Joko, Mira benci. Gak ada yang benar-benar peduli sama Mira. Mira itu seperti barang mati dipindahkan ke tangan kemari. Bapak ini semuanya serta kalian buat dari segi Mira. Sabar ya, Arif. Jangan bangga, bukan hati-hati. Gak apa-apa. Sekarang kau datang membawa Mira dan takut jadi sosok ibu untuk Mira. Jujur tiba-tiba menangkap sekolah ini. Kasus cyberbullying ini memang sangat berbahaya. Terkadang pelakunya tidak sadar dan kasihan. Mira, ini kamu mama dulu. Jangan takut ya di sini. Mama. Dari video tadi, aku udah paham sih apa itu cyberbullying. Tapi aku belum paham sebetulnya apa sih cyberbullying. Halo semuanya, pada tahu nggak sih apa itu cyberbullying? Pasti kalian sering dengar istilah ini nih. Atau jangan-jangan malah tanpa sadar kalian juga ngakuin. Apa sih cyberbullying itu sebenarnya? Dalam bahasa Indonesia, cyberbullying disebut juga dengan intimidasi di dunia maya. Intimidasi di dunia maya juga dikenal dalam bahasa Inggris sebagai cyberbullying atau cyber harassment. Yang keduanya masuk dalam kategori kekerasan. Hal ini bisa terjadi kepada anak maupun orang dewasa. Remaja bisa jadi lebih rentan mengalaminya, apalagi yang gemar menggunakan media sosial dalam kesehariannya. Mirisnya, cyberbullying dapat meninggalkan jejak digital yang bisa berdampak jangka panjang pada seseorang atau kelompok. Pernah nggak sih kalian komen jelek di depan kalian? Pernah nggak sih kalian posting foto yang memalukan teman kalian di sosial media? Atau kalian pernah baca akun sosmed teman-teman dengan konten-konten yang bisa bikin dia malu? Nah, itu adalah beberapa contoh yang disebut cyberbullying, sob.
Dan yang ditingkatnya, data yang diperolehkan menyebut sebanyak 41% remaja di Indonesia dalam usia 15 tahun pernah dibunuh lebih dari sekali dalam 1 bulan. Dan yang paling parah, orang berniat bunuh diri. Malah cewek, masa dipercayai dong depresi. Nah, kita tuh nggak pernah tahu karakter dan latar belakang seseorang. Bisa jadi komentar kecil yang kita anggap canda justru membuka luka masa lalunya. Dan kita nggak tahu udah berapa lama ia membawa beban sedihnya. Ya, kalau kita nggak bisa bikin orang seneng, paling nggak jangan nambah beban mereka ya, Sob. Jadi cyberbullying tuh seperti itu. Aku jadi penasaran, di Indonesia sebanyak apa sih cyberbullying yang ada? Apakah Indonesia negara paling tinggi dengan cyberbullying di sosial media? Oke deh, aku cari tahu lewat internet. Banyak sekali. Banyak sekali. Aku jadi penasaran. Coba lihat kita. Wah, oh, ini 3 minggu yang lalu. Berita ini kan sempat viral. Ini juga termasuk cyberbullying. Ternyata cyberbullying nyata dan sering kita lakukan tanpa mengetahui apakah itu perbuatan cyberbullying atau tidak. Kita seringkali tidak menyadari. Aku jadi tahu kalau kasus cyberbullying itu nyata adanya dan sangat berbahaya. Dari kasus kematian mahasiswa di Udayana ini sangat miris ya. Sudah tiada di dunia tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak adil dengan cyberbullying. Padahal setelah aku baca-baca pada kasusnya, yang membuli itu bahkan tidak kenal dan tidak tahu siapa orang yang dibulinya. Mereka hanya asal berbicara tanpa memikirkan hal apa yang terjadi setelah mereka berbicara tersebut. Apakah dampaknya baik atau buruk? Separah itu ya. Oke, jadi sebagai Gen Z, aku harus menghindari cyberbullying. Dan jika aku melihat orang-orang di sekitarku yang melakukan cyberbullying, aku harus menegurnya dan memberi penjelasan bahwa tindakan itu tidak benar dan jangan dilakukan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi landasan hukum, kebijakan, dan arah pembangunan bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak agar tercipta kehidupan yang harmonis dan berkeadilan. Sebagai ideologi negara, Pancasila mempersatukan seluruh rakyat Indonesia di tengah keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa. Nilai-nilainya menjaga jati diri bangsa agar tidak mudah tergerus oleh pengaruh luar di era globalisasi. Sebagai generasi muda, pentingnya kita untuk memahami kedudukan Pancasila, yang berarti memahami dan menyadari bahwa nilai-nilainya harus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berinteraksi, berkreasi, serta berperilaku di dunia nyata maupun digital yang menerapkan nilai-nilai Pancasila.
Di tengah kemajuan teknologi dan arus modernisasi yang cepat, jangan sampai kita melupakan jati diri bangsa. Kita harus menjadi generasi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman moral dan karakter bangsa. Mari kita jaga dan terapkan Pancasila dalam setiap langkah, dari hal-hal kecil seperti menghormati perbedaan, berkata jujur, hingga ikut berkontribusi positif bagi masyarakat. Karena melalui tindakan nyata, kita membuktikan bahwa Pancasila bukan hanya diucapkan, tetapi dijalankan dan dijaga oleh kita semua. Saya Nabila Nikmatul Solihah dengan NIM akhir 043 dari kelas PPKN 2024A dengan CP memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.